Selamat malam, perkenalkan nama saya Geraldi Octavia Sutanto dari kelas Teknik Informatika B Universitas Widyatama akan mempresentasikan tentang aplikasi jasa titip belanja. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakangnya adalah untuk perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini manusia tidak dapat dipisahkan dari gadget atau laptop. Maka ini yang ingin saya manfaatkan untuk membuat aplikasi jasa titip barang belanjaan ini. Nah, di sini merupakan grafik pengguna internetnya dari tahun 2017 saja. Total pengguna internet Indonesia sudah mencapai 143 juta orang atau sudah lebih dari 50% total penduduk Indonesia. Dan aktivitas yang biasa digunakan dalam media online adalah mengakses berita, sarana hiburan, media sosial, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada grafik pelanggan e-commerce-nya. Pada tahun 2012 saja masih 3 juta orang yang menggunakan e-commerce dan pada tahun 2016 meningkat 3 kali lipat sampai hampir 9 juta kurang lebih. Dan di sini merupakan transaksi e-commerce-nya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2018 ada transaksi kurang lebih 150 triliun rupiah. Nah, dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki kecenderungan untuk berbelanja melalui media online dan tentunya hal ini menjadi kesempatan bagi para brand karena melalui media digitalnya mereka dapat lebih mudah untuk menemukan para pembeli potensialnya. Nah, di sini berdasarkan grafik yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berbelanja menggunakan media online cukup tinggi sehingga membuat penulis ingin membuat rancangan aplikasi jasa titip belanja ini. Saya akan menjelaskan bahasan materinya. Pertama adalah hardware atau softwarenya. Dalam pembuatannya ini saya menggunakan PC atau laptop, spesifikasinya memiliki CPU 2 core atau lebih, RAM minimal 1 GB, menggunakan OS Windows 8 atau lebih, menggunakan keyboard dan mouse standar, dan untuk VGA-nya ini minimal 10 MB baik internal maupun eksternalnya. Lalu OS-nya yang tadi sudah dijelaskan, Windows 8 atau lebih, editornya menggunakan Visual Studio Code, dokumen editornya menggunakan Microsoft Word, perangkat database-nya Oracle, database servernya menggunakan MySQL, web servernya menggunakan Apache, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP, dan web browsernya menggunakan Google Chrome. Nah, di sini use case-nya adalah sebagai berikut, memiliki 4 aktor. Yang pertama admin, kurir, konsumen, dan koordinator. Di sini admin jika ingin melakukan report bulanan harus login. Untuk mengisi list barang juga admin harus login terlebih dahulu, dan untuk mengelola data pesanan juga admin harus login. Dan di sini untuk konsumen, jika ingin order barang juga harus login terlebih dahulu. Di sini untuk daftar dan melihat list belanja ini konsumen tidak perlu login karena melihat list bisa langsung di dalam dashboardnya atau halaman utamanya. Nah, di sini kurir juga jika ingin mengecek tarif pengiriman harus login terlebih dahulu. Jika ingin mengecek status pembayaran juga harus, status barang juga harus login. Dan untuk mengantar pesanan ini tidak harus login karena mengantar pesanan dilakukan di luar aplikasinya. Nah, di sini laporan pengiriman barang juga harus login terlebih dahulu koordinatornya, dan jika memberi surat jalan ini juga tidak perlu login karena ini dilakukan di luar dari aplikasi. Untuk kelas diagramnya sebagai berikut, karena tadi ada 4 aktor juga, maka ada admin, konsumen, kurir, dan koordinator. Lalu di sini ada tambahan kelasnya barang, pengiriman, tracking, dan tarifnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang objeknya sedikit. Di sini objek diagram adalah untuk melengkapi kelas diagram sebelumnya, seperti data-data yang lebih detailnya. Lalu di sini sequence diagramnya sebagai berikut. Di sini pengguna 4 aktor tadi harus masuk ke halaman utama, lalu akan ditampilkan halaman utamanya, lalu mengklik login, memasukkan username dan password. Jika sudah memasukkan username dan password, akan dicek datanya apakah valid atau tidak. Lalu jika valid, akan menampilkan halaman utama atau berhasil login. Lalu untuk sequence diagram order barang ini dilakukan oleh konsumen. Pertamanya memilih daftar barang. Jika barang ada di dalam database, maka akan ditampilkan data barangnya. Jika sudah ditampilkan data barangnya, maka akan mengklik beli barangnya, lalu mengecek stoknya di dalam database-nya. Jika ada, langsung menampilkan halaman checkout. Setelah itu mengklik lanjutkan atau melakukan pembayaran, lalu diproses datanya. Jika data ordernya sudah tersimpan, maka akan menampilkan detail barang yang dipesan oleh konsumen. Lalu di sini cek status pembayarannya yang dilakukan oleh kurir. Yang pertama memilih detail barang. Jika detail barangnya sudah ada di dalam database juga akan menampilkan detail barangnya, lalu dilihat status pembayarannya.
Nah, di sini juga kurir melakukan cek tarif pengiriman hampir sama dengan sekuensi diagram sebelumnya, hanya bedanya jikalau detail barangnya sudah ditampilkan, maka bisa memilih tarif pengiriman. Maka kurir langsung akan mengirimkan barangnya ke tujuan. Lalu di sini activity diagramnya yang dilakukan oleh pembeli atau order barang, mengklik login, lalu menampilkan dashboardnya, dan pada yang halaman akhirnya jika sudah mengklik order, maka akan menampilkan halaman checkout. Nah, jika sudah menampilkan halaman checkout, maka pembeli harus mengklik bayar. Jika ada permasalahan dalam pembayarannya, maka akan dikembalikan lagi di reload page-nya menjadi di dalam page pembayaran lagi. Tapi jika lo berhasil, maka barang berhasil dipesan. Nah, untuk activity diagram input list barangnya, di sini admin mengklik tambahkan barang, lalu sistem menyimpan barangnya. Jika sudah menyimpan barang, lalu admin memberikan isi detail barangnya, list detail barangnya seperti apa. Lalu jika setelah mengklik submit, kalau ada masalah dalam validasinya, ada penumpukan barang atau lebih, maka akan dikembalikan ke isi detail barang. Tapi jika telah validasinya berhasil, akan dilanjutkan ke dalam proses selanjutnya. Jikalau barangnya tersebut masih barang reject atau barang percobaan, akan direview kembali barangnya. Jika berhasil, maka akan dipublish di dalam website atau aplikasinya. Jikalau review barangnya berhasil juga, maka lalu akan dipublish di website atau aplikasinya juga. Nah, di sini state diagramnya juga seperti berikut. Membuka website, lalu ada melihat barang. Jika melihat barang ini dilakukan oleh admin, dapat menambah atau mengurangi list barang. Jika barang tersedia, maka di order barangnya. Jika barang kosong, maka barang harus ditambahkan agar dapat menjadi tersedia kembali. Lalu jika telah tersedia, melakukan pembayaran, check out, barang setiap diantar, lalu dilakukan pengiriman oleh konsumen, dilakukan pengiriman oleh kurir, lalu barang sampai di konsumen. Di sini komponen diagramnya seperti berikut. Aktor menggunakan web browser, dan servernya ada business process, user interface, security, dan database. Untuk deployment-nya juga di sini klien menggunakan browser atau aktornya. Di sini package-nya untuk web servernya menggunakan Apache dan database-nya menggunakan Oracle. Nah, terakhir penutup dari saya di sini mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini berguna agar orang-orang dapat menghemat waktunya, tidak perlu berbelanja ke pasar atau ke tempat perbelanjaan lainnya. Tapi kekurangannya di sini masih menjual untuk barang-barang primer atau barang-barang pokok sembako seperti itu. Dan di sini penulis juga memberi saran untuk mengembangkan aplikasi ini dengan barang-barang non primer seperti contohnya seperti e-commerce yang lain-lainnya. Dan di sini juga penulis memberikan saran agar aplikasi ini dapat memberikan surat jalan otomatis untuk kurir agar kurir dapat mengantarkan barang sampai ke tempat tujuan langsung. Nah, di sini selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau penyampaian yang terlalu cepat. Sekian, selamat malam.